Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kalian telah menjawab salam dari Bapak. Semoga pahala kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membalas salam dari Bapak. Amin. Amin. Sehat semua? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Gimana kesan-kesan kalian di rumah? Ada yang mau komentar mungkin dengan pembelajaran daring? Ya, cukup bisa ya memanfaatkan teknologi ya. Dalam pembelajaran daring ini kita harus memanfaatkan teknologi. Ya, melalui web ini kita juga telah melaksanakan pemanfaatan teknologi. Tidak ada alasan lagi untuk tidak belajar walaupun dalam kondisi pandemi saat ini. Kali ini Bapak akan nah, sebelum ke langkah pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin siapa doa? Ya, anak laki-laki doa. Maulana silakan berdoa. Pimpin doa, pimpin doa. Ya. Mulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Maulana telah pimpin doa teman-teman. Pembelajaran kali ini Bapak ingin mengulangi pembelajaran yang sebelumnya mengenai teks anekdot. Setelah Bapak perhatikan, hanya 70% yang mampu melaksanakan menulis teks anekdot tuntas dalam KKM. Ya, menuntaskan KKM. Nah, jadi ini perbaikan. Nah, untuk mempersingkat waktu, ya. Tujuan pembelajaran yang lalu sama ya. Ini hanya perbaikan pada pembelajaran yang sebelumnya karena dianggap belum tuntas dalam menulis teks anekdot. Tidak mencapai ketentuan KKM, tidak mencapai KKM. Nah, perhatikan, tetap menggunakan media karikatur untuk menentukan topik agar mempermudah kalian dalam menulis teks anekdot. Sebelum menulis teks anekdot, alangkah baiknya kalian yang Bapak tampilkan. Silakan cermati. Nah, atau ada yang mau menyampaikan pesannya apa? Kira-kira pesannya apa? Ada orang dewasa yang menegur anak kecil. Kita lihat dialognya. Kecil-kecil sudah membolos. Mau jadi apa kamu gede nanti? Kemudian anak kecil menjawab, mau jadi anggota DPR, Om. Paham tidak sindirannya? Paham. Ya, sindirannya kepada siapa ini? Anggota DPR bisa itu anggota DPR. Anggota DPR. Ya, salah satu saja. Ya, anggota DPR yang sering bolos ketika rapat. Ini sindirannya. Nah, ini juga sindiran yang bisa dijadikan teks anekdot. Langsung. Nah, ini gambar berikutnya.
Terlihat? Wah, ini ada uang negara, milik negara, dana cadangan, uang rakyat, dana rehab, dana sosial. Kemudian ada orang yang melihat. Menjumpai zaman gila, serba sulit bersikap. Ikutan gila, hati tak tahan. Tidak ikutan gila, pasti tidak kebagian. Nah, Pak, coba tadi yang bicara itu Windy ya? Maksudnya apa ini? Sindirannya maksudnya apa ini? Tentang apa? Buat orang yang korupsi, Pak. Pinter ya. Ini perkara orang yang korupsi ya. Kadang-kadang orang baik juga tergoda gitu. Menjadi ikut-ikutan gila juga. Di zaman sekarang kalau tidak gila, tidak kebagian begitu. Nah, itu maksudnya tidak ikut melakukan tindakan yang tidak baik, korupsi ini ya pintar sindirannya kepada orang yang melakukan tindakan korupsi atau merugikan uang negara. Pinter. Lanjut. Nah, kalau gambar ini sindirannya pada siapa? Perhatikan. Ada seorang ibu-ibu yang berdialog. Dia mendapatkan bantuan dari pemerintah. Bansos ya. Terlihat tidak dialognya? Terlihat, Pak. Oke. Nah, ini apa coba? Sindirannya pada siapa? Pada gambar yang ada di Oh ya, pada gambar foto profil seorang figur pemimpin ya. Ini seakan-akan ria ya. Tidak ikhlas. Oh iya, itu. Kadang-kadang harus ada kasih gambarnya gitu. Iya. Rasanya berat banget, padahal isinya nggak seberapa. Nah, ini isinya nggak seberapa. Kayaknya yang bikin berat itu gambar beliaunya ini ya. Nah, ini yang bikin beratnya gambar orangnya, bukan isinya kadang-kadang tuh. Ya, ini kadang-kadang Dalamnya mana ya? ya, sindiran ini juga sindiran. Nah, nih sebelum kalian menulis teks anekdot, alangkah baiknya kita mengetahui dulu langkah-langkah menulis teks anekdot. Yang pertama menentukan topik. Nah, dari tadi topik yang dari media karikatur boleh, dari stand up komedi juga boleh, dari bahannya dari mana saja referensinya, dari koran, dari kehidupan nyata yang kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menentukan pesan yang akan disampaikan. Nah, bedanya teks anekdot dengan teks humor itu, kalau teks anekdot ada pesan yang disampaikan, walaupun melalui kritikan, sindiran, atau lelucon. Yang keempat, menentukan unsur lucunya. Unsur lucunya apa itu? Tadi seperti tadi, dialog antara seorang om-om dengan anak kecil SD yang seragam SD yang bolos gitu. Ketika ditanya kok kecil-kecil sudah bolos, jawabannya malah saya kan pengen jadi anggota DPR. Nah, itu ya. Kemudian 5, menentukan alur cerita berdasarkan struktur teks anekdot. Nah, harus paham struktur teks anekdot itu apa saja. Pertama, abstrak, penggambaran. Kemudian orientasi. Ketiga, kritik. Keempat, reaksi. Kelima, koda penutup. Nah,
contoh pengembangannya ini saya tampilkan, Bapak tampilkan sebuah gambar karikatur. Nah, ada kursi DPR, fasilitas empuk, dia tertidur, dia terlalu bangga dengan Garudanya. Nah, dari si gambar ini sering kita melihat televisi, perilaku-perilaku ya tokoh publik yang tidak patut dicontoh, kemudian kita bisa kritik ya lewat hal lelucon. Nah, dari gambar ini ya, perhatikan. Nah, tuh, dari gambar tadi, menentukan alur cerita berdasarkan struktur teks anekdot. Digambarkan dua orang anak bermain tebak-tebakan. Awalnya ini, belum jadi ini, teksnya belum jadi, baru gambaran awalnya saja. Kerangka ya, kerangka sebelum menjadi cerita teks anekdot yang sudah jadi. Ini baru kerangka awal, kerangka pengembangan dari sebuah karikatur yang kalian lihat. Tebak-tebakan tentang kursi apa yang bisa bergoyang. Krisis menjawab pertanyaan bahwa kursi yang bisa membuat lupa adalah kursi DPR. Nah, ini yang akan dibuatnya pada di bagian krisisnya ini reaksi mengapa jawabannya kursi goyang DPR. Koda ini bagian penutup koda tuh ya. Mengaitkan pernyataan bahwa kursi DPR bikin lupa sampai ketiduran. Nah, ini yang jelas kan? Tuh, sampai ketiduran. Ini imajinasinya dari sini. Imajinasinya dari sini. Ya, paham ya imajinasinya dari gambar tadi ya? Paham, Pak. Pinter. Di mana Pak lihat gambarnya? Lihat gambarnya di mana? Ada yang nggak kelihatan? Nggak Kelihatan. pakainya HP ya? Diklik Ayah di disematkan, Pak. atasnya diklik ya, di atasnya dia video call di atasnya diklik itu ada kayak colokan kabel, kemudian diklik itu. Iya. Ya, pakainya HP ya. Ya, langsung. Iya. Ya ini nanti juga dikirimkan PowerPoint ini dikirimkan juga nanti ke grup WhatsApp ya. Baru kelihatan sekarang. Sudah kelihatan, alhamdulillah kalau sudah kelihatan. Macetan guys. Nah, itu ya guna. Nah, akhirnya kan dari tidak tahu akhirnya tahu. Nah, ini bentuk teks yang sudah jadi. Tadi kan baru pengembangan kerangka awalnya. Oh, ini mau saya menggambarkan ini, ceritanya begini, awalnya begini. Nah, ini sudah dalam bentuk yang sudah jadi. Bagian awal yang berwarna hijau ini adalah bagian abstrak. Di suatu siang hari ini ya, ada dua bocah yang tengah bercanda di bawah pohon rindang. Bagus. Nah, dialog. Anton, kita main tebak-tebakan yuk. Kursi apa yang membuat orang lupa ingatan? Kursi goyang. Iya. Nanti kan ketemu kursi goyang. Kalau di sini mah kopi lendot yang ada ya. Iya. Anton, kursi goyang. Orangnya duduk di atas kursi goyang. Akan mengantuk dan tidur. Saat tidur, orang akan lupa. Bagus kemudian tertawa. Meski lucu, tapi jawabannya salah. Nah, ini bagian orientasi permasalahan. Nah, ini. Kursi apa ya? Jawabannya adalah kursi DPR. Loh, kok begitu? Jelaslah. Coba kamu ingat sebelum duduk di kursi DPR, banyak caleg yang berjanji macam-macam agar masyarakat memilih mereka. Tapi setelah merasakan kursi DPR, sekejap saja mereka hilang ingatan akan janji-janjinya. Oh iya, betul juga.
Nah, ini bagian kritiknya bagian mana? Di mana? Ini dialog bagus, ini termasuk bagian kritik ya, krisis ya. Iya, Pak. Nah, ini ya. Berarti harusnya berwarna biru ya. Nah, ini. Nah, ini reaksi ya. Harusnya di sini reaksinya. Sini ya, reaksinya di sini mestinya. Kemudian kode apa? Penutup. Nah, sudah paham ya? Dari awal di sini dikembangkan, awal dari, nah ini kemudian gambar, setelah gambar kemudian dikembangkan, kemudian jadi sebuah teks anekdot yang sempurna. Ya. Nah, sudah sedikit mengerti ya, supaya kalian termotivasi. Ada yang kesulitan? Yang belum mengerti ada? Paham. Ya, Hanifah bagus. Nah, supaya kalian termotivasi, memang keterampilan menulis ini hal yang agak susah, karena kita dituntut untuk berpikir, berimajinasi suatu permasalahan. Ya. Nah, untuk memotivasi kalian, Bapak akan menampilkan lagi ya, stand up komedi juga bisa dijadikan teks anekdot. Karena ini rumah sakit, ngomongnya jangan keras-keras. Kalau suster lewat, saya ditegur. Rumah sakit itu biayanya mahal sekali, betul? Salah. Rumah sakit biayanya mahal berkali-kali, bukan cuma sekali. Jangan keras-keras. Kalau suster lewat, saya ditegur. Rumah sakit, dokter, biasanya kalau pasien datang, yang diperiksa pertama itu giginya. Karena apa? Dilihat, kalau yang nyempil daging obatnya mahal, kalau yang nyempil tempe obatnya murah. Jangan keras-keras. Kalau suster lewat, rame, saya yang ditegur. Terus. Biasanya yang diperiksa itu mata, ya. Bukan mata kanan, mata kiri, mata pencarian. Ini miskin apa kaya? Nah gitu. Jangan terlalu keras, bener-bener jangan terlalu keras. Nah, tapi saya bersyukur di sini sekarang ada yang namanya Jankesmas, betul? Jaminan kesehatan masyarakat. Tapi susah, harus ke sana, ke sini, bolak-balik, nunggu syaratnya. Pas syaratnya lengkap, pas pasiennya meninggal. Jangan keras-keras. Kalau suster datang, kesenjangan antara orang miskin sama orang kaya, ya itu kalau sakit. Orang sakit, ya orang sakit, orang maklum rumah sakit. Orang kaya kalau sakit bisa ke luar negeri, ngabisin biaya. Orang miskin ini sudah sembuh, keluar rumah sakit aja susah, kurang biaya.
keras-keras. Kalau suster lewat, saya yang ditegur. Ya. Biasanya akan kita tahu, ya. Kalau itu mesti dikasih obat tidur, ya kan? Tahu manfaatnya. Karena kalau dia sampai tahu biaya rumah sakit, dia nggak bakal bisa tidur. Ada obat lagi tidur, kalau bangun gimana? Nah, kegagalan adalah sukses yang tertunda. Aku pada dokter loh ya. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Bagi dokter, bagi pasien, kegagalan adalah mati loh. Kalau suster lewat, rame, saya yang ditegur loh. Ya. Waduh, jam besok sudah habis. Besok saya kembali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Nanti supaya lebih jelas kalian lihat sendirilah stand up komedi apa saja, ya, maupun Dodit maupun siapa begitu. Ya, kadang-kadang ada sebuah kritikan yang disampaikan oleh komika terhadap suatu permasalahan yang umum. Nah, tadi sudah lihat kan banyak sindiran atau kritikan yang disampaikan oleh komika Akbar dalam menanggapi suatu permasalahan. Nah, saya mau tanya, menurut kalian kesan apa, kritikan apa yang disampaikan dalam stand up komedi tersebut? Ada yang mau jawab? Rumah sakit, Pak. Apa? Pasien rumah? Biaya rumah Tentang sakit. pasien di rumah sakit yang Serba biayanya mahal. Orang yang kali Apa Pak Maulana mau bicara apa Maulana? Silakan yang lain di mute dulu ya. jadi nggak jadi. Enggak jadi. Ya. Tapi sudah dapat gambarannya dari situ, sudah dapat gambaran ya. Iya. Nanti apa yang akan Sudah, Pak. ya sudah ya. Ayo sepinter. Lanjut nanti kalian ya. Kalian ya akan menuliskan anekdot berdasarkan gambar karikatur. Boleh, bukan dari sini juga boleh, nggak apa-apa. Ya. Kalian tampilkan dulu gambarnya, kemudian kalian mengarang, oh saya mah ini temanya tentang corona, oh saya mah tentang pembelajaran daring. Ya. Ya. Ya, silakan. Gambar enggak, Pak? Gimana? Harus disertai gambarnya enggak? Ya, ya kalau bisa disertai lah begitu. Oh, idenya itu. Gambar itu dari sebuah ide. Ya. Nah, ini penentuan topik begitu. Nah, dari situ kamu mendapatkan sebuah inspirasi atau imajinasi. Oh, saya temanya ini. Oh, tentang ujian sekolah. Nah, seperti tadi yang Bapak tampilkan di awal tuh. Ya, Hasanah ya. Iya, Pak. Nama banyak sekali namanya Hasanah di sini. Jadi kayak Uswatun hasanah, Vera hasanah. kayak si Udin. Nomor 1. Iya. Ya sudah ya. Ngomongin Udin dan Hasanahnya nanti saja lah. Saya tersinggung kalau ngomong Hasanah ya, karena ada kaitannya dengan kehidupan pribadi saya juga. Tuh, Ya masalah istri saya juga Hasanah gitu. Duh, biang. Iya ya, Pak.
jadi bikin rindu. Ya lagi jauh-jauhan tak. Iya, LDRan. LDR-an. Yang satu di LDR-an rumah, yang bukan satu di sekolahan. Ya tapi Nah, kan ini enak tatap mana? muka. Rindu sekarang tidak begitu mahal, tidak begitu susah. Beda dengan rindu zaman dahulu, susah sekali. Mungkin mahalnya di sekarang itu mahalnya di kuota ya. Rindunya mahalnya di kuota. Iya kan? Iya. Ya kalau mau video call begitu, ya harus beli kuota dulu. Ya kalau rindu zaman bapak, kan belum ada HP, pakainya surat. Berkunjung langsung ke rumahnya, kemudian tiba-tiba ada adiknya yang lewat, saya kasih suratnya. Itu kalau suratnya nyampe, kalau nggak nyampe, ya nggak bisa ketemuan. Nah, sekarang enak, bisa ketemuannya mudah. Video call, malam video call, siang video call. Jadi tidak ada rindu di zaman sekarang itu. Rindu itu buat zamannya bapak. Buat zamannya kalian itu tidak ada rindu. Asalkan punya kuota. Ayo. Sudah ya. Iya, Pak. Ya. Mengerjakan LKPD. Nah, yang tadi Bapak tampilkan, kemudian kalian kerjakan di Google Classroom seperti biasa. Ya. Siap? Nah, setelah kalian melakukan penugasan, nanti bertemu kembali. Ya, silakan kalian ke Google Classroom untuk mengerjakan penugasan dan diskusi tentang secara sinkronus. Nanti lanjutkan pembelajaran secara asinkronus melalui Google Classroom. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian mengerjakan Google Classroom pada penugasan, alhamdulillah ada yang sudah mengerjakan, ada juga yang belum mengerjakan. Iya. Ya. Ada yang mengerjakan, ada juga yang belum mengerjakan. Nah, memperbaikilah, bukan belum mengerjakan, karena minggu kemarin pun kalian sudah mengerjakan sebenarnya, namun belum sempurna. Ya, banyak penulisan yang tidak sesuai dengan ya kaidah kebahasaan bahasa Indonesia gitu. Penulisan kapital, koma, tanda petik. Ya. Nah, sekarang Bapak melakukan refleksi dengan kalian terkait materi pembelajaran menulis anekdot. Saya ingin ada yang sudah membuat, ada. Yang hampir dari 25 anak, yang belum hanya 5. Ya. Ada yang mau menampilkan? Ini boleh menampilkan hasilnya. Kemudian silakan ya, Din. Iya, Pak. Ya, silakan ditampilkan. Bisa kan? Bisa, Pak. Ya. Ini pakai laptop bukannya ya. Nah, ini contoh dari Dini ya. Diperhatikan kawan-kawan yang lain. Boleh menanggapi hasil karya dari ini. Nah, ya silakan. Jadi, Jadi
Ceritanya tentang dua anak SD yang sedang bolos ya Pak. Ini abstraknya dua anak SD yang sedang bolos. Orientasinya karena terlambat akhirnya memutuskan bolos. Yang krisisnya tiba-tiba kakak yang datang tak terduga, kemudian menegur kecil-kecil udah bolos. Mau jadi apa? Dijawab mau jadi anggota DPR. Terus reaksinya kakak bengong karena jawabannya nyeleneh. Kodanya akhirnya kakak pun menyepakati daripada masuk di hukum, alangkah baiknya membolos. Jadi kalau lebih jelasnya, ini hasilnya ya. ya iya Pak. Ada suatu hari, dua anak SD yang berseragam lagi asik bermain di jalan pada waktu jam pelajaran. Orientasinya, yang Bobby ngomong, Diki sepertinya kita ini terlambat. Terus Diki jawab, ya udah kita bolos saja. Terus Bobby jawab lagi, sepakat Dik, daripada dihukum guru, mereka telat nggak dihukum, kita pasti dihukum. Bagus tanggapan. Krisisnya tiba-tiba kakak Diki datang tanpa diduga. Terus, hai, sedang apa kalian di sini? Kecil-kecil sudah berani bolos. Mau jadi apa nanti kalau udah gede? Terus Bobby jawab, mau jadi anggota DPR Kak. Terus Diki jawab lagi, ya Kak, tadi juga kita sedang ngomongin keadilan. Kenapa saya bolos? Karena takut dihukum guru. Coba kalau guru yang telat nggak dihukum kan? Tapi kamu tetap salah, katanya. Terus si Bobby ngomong lagi, kok anggota DPR bolos? Rakyatnya nggak negur sih. Kalau saya bolos kemudian nggak pinter, yang rugi saya sendiri. Kalau anggota DPR yang bolos, yang rugi itu kan rakyat. Aneh. Terus reaksinya, si kakak bilang sambil bingung menjawab, ya udahlah daripada kena hukuman lebih baik bolos saja seperti koruptor yang lari ke luar negeri. Terus kodanya Diki bilang, jadi Kak sepakat kita bolos. Terus Bobby langsung bilang, hore kita boleh, kita bolos, kita bebas maksudnya. Ya, nah siapa? Ya, kreatif sekali. Saya yang terkesan itu pada bagian tadi kritiknya itu tentang apa tadi? Kritik Ya krisisnya yang bolos ini dikaitkan dengan anggota DPR itu yang saat terlambat itu. Nah, ini bisa juga disindirkan kepada guru ya. Kalau muridnya terlambat, tentunya dihukum. Tapi ketika guru yang terlambat tidak dihukum. Nah, kan itu yang saya suka dari karangan Dini ini. Silakan yang lain menanggapi. Itu sudah cukup bagus menurut Bapak. Ya, karya yang sangat kreatif, imajinasinya juga dari sebuah karikatur yang tadi Bapak tampilkan, kemudian di kerangkanya juga ya bagus, cuman mungkin penempatan diksinya kadang ada yang tidak tepat. Mohon nanti diperbaiki ya, Din. Ya, pilihan diksi dalam, nah ini rupanya diksi ini tidak enak begitu. Hore, saya bebas jadi bolos nggak apa-apa. Nah, yang enak ya. Ya, diksinya yang enak, pilihan katanya harus pas dengan kalimat yang sebelumnya. Itu saja penyampaian dari Bapak. Silakan ada yang mengomentari atau ada yang mau menampilkan lagi suatu hasil karyanya. Ya, komentari hasil dari Dini. Oh, cukup? Kamu sudah belum? Belum selesai, baru pengembangan ya. Ya, nanti selesaikan. Ya, sudah ya dikumpulkan, diunggah ke Google Classroom? Sudah ya tugasnya ya? Iya Pak. Sudah ya? Alhamdulillah. Ya, ya, ya sini sudah
mengalami peningkatan setelah Bapak lihat dalam Google Classroom karangan teks anekdot yang kalian perbaiki dari sistem penulisannya ini sudah sangat baik. Sedangkan pedoman umum ejaan yang disempurnakan juga PUBI ini sudah baik juga Bapak lihat. Kemudian urutan struktur dan penjelasan strukturnya juga sudah bagus. Tadi Dini menampilkan oh ini abstraknya, ini bagian kodanya, ini bagian reaksinya, ini sudah bagus ya. Mudah-mudahan dengan kalian bisa menulis teks anekdot, ini sangat bermanfaat untuk kehidupan nyata ya. Kritikan itu harus kreatif, jangan menggunakan bahasa-bahasa yang kurang baik. Pada saat sekarang di media sosial banyak orang yang mengkritik tapi dengan bahasa yang kurang sopan. Ya. Iya. Alangkah baiknya dengan melakukan sindiran-sindiran dalam bentuk lelucon. Supaya apa? Tidak menyinggung orang lain, kemudian tidak menyakiti hati orang lain. Kalau tersinggung mungkin tersinggung, disindir, namun hatinya tidak terlalu panas. Beda kalau mencaci maki. Ya, budayakan menyampaikan kritik ini dengan bahasa yang santun. Nah, ingat Gus Dur ya, Presiden keempat juga sering nyeleneh dalam menyampaikan pendapat atau komentar. DPR Taman Kanak-kanak itu juga bisa dijadikan teks anekdot. Ya, banyak teks anekdot yang dibuatnya juga. Ya, dari banyak teks anekdot dibuat dari kisahnya Gus Dur. Itu banyak sekali. Ya. Nah itu ya, gunanya teks anekdot itu tadi ketika menyampaikan kritik tidak menyakiti hati orang lain. Kalau menyinggung tentu tersinggung. Namun hatinya tidak terlalu panas. Kalau sekarang kan pakai bahasanya kan kotor. Maaf ya. Ya kadang-kadang bawa-bawa nama binatang itu. Padahal binatangnya nggak salah kan. Tersandung, itu Iya, Pak. dog. Ya. Ya. Dog bahasa Inggris supaya enggak gitu. Kasihan kan. Lewat misalkan binatang yang satunya itu seperti kucing. Dasar kucing. Padahal tidak ada kucing. Kasihan kan kucingnya. Ya. Dasar kecoa. Kecoanya nggak salah. Kok dibawa-bawa. Ya. Jangan hati-hati ya. Jangan sering menggunakan bahasa-bahasa yang kasar. Apalagi menggunakan bahasa-bahasa ya, maaf ya, anjing gitu. Anjing itu nggak salah nggak apa. Mulia juga anjing, ada salah satu anjing yang masuk surga. Namanya anjing Ashabul Kahfi, pinter ya. Anjing Kitri namanya itu, Ashabul Kahfi ya. Ashabul Kahfi itu sekelompok pemuda. Itu sudah dijamin masuk surga itu. Nanti kalau kalian apa-apa yang disalahkan dia, nanti ketika masuk surga nanti dihadang oleh anjing Kitri. Jadi jangan menggunakan bahasa-bahasa kasar, menggunakan bahasa-bahasa yang santun, atau kalau mau mengkritik dengan lelucon seperti teks anekdot tersebut, teks anekdot yang Bapak sampaikan. Ini kenapa teks anekdot dimasukkan dalam kurikulum 13. Sebelumnya itu belum ada. Yaitu tujuannya mengantisipasi kritik-kritikan yang keras. Cara pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian semua ya, dalam menjalani sebuah kehidupan nyata. Ini berguna ya, teks anekdot berguna dalam kehidupan nyata. Ya, terutama dalam menyindir atau mengkritik ya permasalahan umum atau tokoh publik. Nah, untuk alangkah baiknya sebelum pembelajaran ini ditutup, alangkah baiknya
kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sebelum kita berdoa, coba videonya lihat ya. Videonya dibuka. Coba videonya dibuka. Dibuka semua. Bapak ingin tahu wajah-wajahnya. Ayo, ayo. Nah, kan cakep-cakep, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Kok ditutup lagi? Ayo. Dibuka, dibuka. Ya, mantap. Ya, siap. Pertiwi, bagus. Ya, sudah ada. Kita foto bersama. Iya, Pak. Ah, ya, hadir. Ya, terima kasih. Silakan dipimpin doa oleh siapa? Mel? Vera. Oh iya ya. Vera, pimpin doa. Sip. Setelah kita belajar daring dan meeting hari ini, semoga pelajaran yang kita bahas hari ini bermanfaat menurut kepercayaan. Mulai. Selesai. Amin. Ya, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.